Nama saya Widya. Tahun ini, usia saya menginjak 46 tahun. Sebuah angka yang bagi sebagian orang dianggap sebagai pintu menuju masa senja yang redup. Namun bagi saya, ini adalah babak baru untuk menarik napas dalam-dalam setelah sekian lama tercekik oleh jelaga masa lalu. Di sebuah sudut tersembunyi di kota Batu, di mana udara pegunungan selalu sanggup menusuk hingga ke sumsum tulang, saya mendirikan sebuah kedai kopi sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu pinus yang saya cat warna krem hangat, lengkap dengan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke arah lembah hijau yang seringkali bersetubuh dengan kabut tipis. Membangun kedai ini bukan sekadar urusan niaga, ini adalah sebuah ritual penyembuhan. Dahulu, hidup saya adalah rangkaian kepatuhan yang berakhir pada pengkhianatan yang dingin. Pernikahan yang saya bangun selama belasan tahun hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang tidak berdarah namun terasa sangat perih, berdenyut-denyut di dalam rongga dada. Saya pernah merasa menjadi wanita yang gagal, sosok yang tidak lagi memiliki harga diri. Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar bahwa air mata tidak akan pernah mengubah pahit menjadi manis. Hanya tangan kita sendirilah yang bisa menambahkan gula pada secangkir nasib. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menyingkap cadarnya, saya sudah sibuk dengan mesin penggiling kopi manual saya. Bunyi gerakannya yang ritmis terasa seperti musik bagi telinga saya. Bau biji kopi yang baru pecah melepaskan aroma yang memberikan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah gairah yang purba. Di kedai ini, saya adalah ratunya. Saya tidak lagi perlu menunduk atau meminta izin hanya untuk sekadar tertawa lebar. Humor saya yang terkadang sedikit sarkas namun tetap memiliki sentuhan hangat, menjadi daya tarik tersendiri bagi para lelaki dan pelanggan yang datang. Banyak orang bertanya, mengapa seorang wanita seperti saya memilih untuk tetap sendiri dalam waktu yang cukup lama? Saya hanya tersenyum menanggapi itu. Menjadi janda di usia 40-an bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah medali keberanian karena telah berhasil keluar dari neraka yang bernama hubungan beracun. Saya menikmati kebebasan ini. Saya menikmati saat-saat di mana saya bisa duduk di pojok warung, menyesap kopi hitam tanpa gula, dan membiarkan pikiran saya terbang bersama awan-awan yang berarak di langit batu yang magis. Namun, di balik ketegaran yang saya pamerkan, saya tetaplah manusia biasa yang memiliki darah dan daging. Ada ruang kosong di sudut hati yang terkadang terasa berdenyut saat malam tiba dan kedai sudah saya kunci rapat. Sebuah ruang yang saya jaga dengan barikade yang sangat tinggi agar tidak ada lagi laki-laki yang bisa masuk dan mengacak-acaknya senak hati. Saya merasa sudah cukup dengan drama kehidupan. Saya hanya ingin kedamaian. Hingga suatu hari nanti maut menjemput saya dalam keadaan tenang. Namun, semesta rupanya memiliki rencana lain yang lebih rumit dari sekadar meracik kopi. Kedai kopi saya tidak pernah benar-benar mewah. Hanya ada beberapa meja kayu panjang dan kursi-kursi jingki tua yang saya beli dari pasar loak. Lalu saya pelitur ulang hingga permukaannya mengkilap halus saat disentuh. Namun, ada sesuatu tentang tempat ini yang membuat orang-orang betah berlama-lama. Mungkin karena aroma kayu manis yang selalu saya rebus di sudut ruangan. Mungkin karena mereka tahu bahwa di sini rahasia mereka aman di bawah pendengaran saya. Sebagai wanita berusia 46 tahun, saya telah belajar bahwa mendengarkan seringkali jauh lebih berharga daripada memberi nasihat yang membingungkan. Pelanggan saya beragam, mulai dari sopir angkutan yang mengeluh tentang harga suku cadang yang melonjak, hingga anak muda yang matanya sembab karena baru saja diputuskan kekasihnya. Saya selalu punya cara untuk mencairkan suasana. Minumlah kopimu selagi panas. Nah, rasa pahit di lidah itu hanya sementara. Tidak sepahit janji-janji mantanmu yang hanya manis di bibir saja. Ucap saya suatu kali sambil tertawa kecil, membuat pemuda di depan saya akhirnya tersenyum meski tipis. Humor adalah tameng sekaligus jembatan saya untuk masuk ke dalam hati mereka yang sedang terluka. Di Batu, saat kabut mulai turun menyelimuti lembah, kedai saya menjadi tempat perlindungan yang hangat. Saya sering memperhatikan bagaimana orang-orang melepaskan beban mereka lewat helaan napas panjang setelah sesapan pertama kopi robusta racikan saya. Saya merasa hidup saya memiliki tujuan baru. Jika dulu saya hanya hidup untuk melayani satu pria yang tidak menghargai saya, kini saya hidup untuk menjadi telinga bagi ratusan jiwa yang butuh didengar. Ada kepuasan batin yang luar biasa saat melihat seseorang pergi dari kedai saya dengan langkah yang sedikit lebih ringan dari saat mereka datang. Namun, mengurus kedai sendirian tentu melelahkan secara fisik.
Pinggang saya terkadang terasa kaku jika harus berdiri terlalu lama di balik meja bar. Namun, rasa lelah itu seketika hilang saat saya melihat tampilan wajah saya di cermin kecil di dapur. Wajah yang sudah memiliki garis-garis halus di sudut mata, namun terlihat jauh lebih bercahaya dan sensual dibandingkan 10 tahun yang lalu. Saya bangga pada kerutan itu. Itu adalah peta perjalanan yang saya lalui untuk sampai di titik ini. Saya tidak lagi takut pada penuaan. Saya justru merayakannya sebagai bentuk kemenangan atas rasa sakit. Malam itu hujan turun cukup deras di lereng gunung. Saya baru saja hendak menutup pintu saat seorang pelanggan terakhir pergi. Udara dingin merayap masuk, membuat saya merapatkan jaket rajut berwarna coklat tua yang membungkus lekuk tubuh saya. Saya duduk sejenak di kursi dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang tampak buram karena tertutup rintik air. Dalam keheningan itu, saya kembali bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar sudah cukup dengan kesendirian ini? Ataukah saya sebenarnya hanya sedang bersembunyi di balik kesibukan warung ini karena takut untuk mencoba lagi? Jawaban itu belum saya temukan, sampai akhirnya ia datang. Ia datang saat sore sedang merangkak menuju senja di hari Selasa yang tidak terlalu ramai. Namanya Bimo. Penampilannya biasa saja, namun ada sesuatu yang sangat tenang sekaligus maskulin dalam gerak-geriknya. Ia mengenakan kemeja flanel biru tua yang lengannya digulung hingga siku, menampakkan lengan yang kokoh dan berurat, namun tidak berlebihan. Ia memilih meja paling sudut yang menghadap langsung ke arah tebing yang curam. Ia tidak memesan yang aneh-aneh, hanya kopi hitam tanpa gula dan sepotong pisang goreng hangat yang baru saja saya angkat dari penggorengan. Kopinya enak, Mbak Widya, katanya saat saya mengantarkan pesanan. Saya sedikit terkejut ia mengetahui nama saya, padahal seingat saya, kami belum pernah berkenalan secara resmi. Mungkin ia mendengar orang lain memanggil saya. Panggil Widya saja, jangan pakai Mbak. Saya belum setua itu untuk dipanggil begitu oleh pria setampan Anda. Goda saya dengan nada bercanda yang sudah menjadi ciri khas saya, dibumbui tatapan mata yang sedikit lebih berani dari biasanya. Bimo tertawa, sebuah tawa yang rendah, berat, dan terdengar tulus di telinga. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama. Jantung saya memberikan reaksi yang sedikit berbeda. Sebuah getaran yang sudah lama mati suri. Bimo mulai sering datang. Kadang ia membawa laptop dan bekerja di sana selama berjam-jam. Namun, lebih sering ia hanya duduk diam menatap hujan atau sekadar membaca buku. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara di awal, namun matanya seolah bicara banyak hal yang dalam. Saya sering memperhatikannya dari balik meja bar. Ada gurat kelelahan di wajahnya, namun ada juga ketenangan yang membuat saya merasa nyaman berada di dekatnya. Kami mulai bertukar cerita kecil, dari soal cuaca hingga sejarah kota batu yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Suatu sore, Bimo bertanya tentang alasan saya membuka kedai ini. Saya menceritakan perjalanan saya, tentu saja dengan versi yang sudah saya bungkus dengan humor agar tidak terdengar menyedihkan. Ia mendengarkan dengan saksama, tidak menyela sedikit pun. Saat saya selesai bercerita, ia hanya menatap saya dengan tatapan yang sangat dalam dan intens. Anda adalah wanita yang sangat kuat, Widya. Tidak banyak orang yang bisa mengubah luka menjadi sesuatu yang sehangat kedai ini. Ucapnya pelan. Kata-kata itu sederhana, namun sanggup menembus barikade yang saya bangun selama bertahun-tahun. Kehadiran Bimo perlahan-lahan mengubah ritme hidup saya. Saya yang biasanya tidak sabar ingin segera pulang dan beristirahat setelah kedai tutup, kini mulai menikmati saat-saat terakhir di mana hanya ada saya dan dia di dalam ruangan ini. Kami sering berbagi cerita hingga larut, sementara kopi di cangkir sudah mendingin. Saya mulai menyadari bahwa saya menunggu kedatangannya setiap hari. Ada rasa cemas yang halus jika ia tidak muncul pada jam biasanya. Sesuatu yang berbahaya mulai tumbuh di dalam hati saya. Sebuah perasaan yang saya tahu bisa membawa kembali badai, namun juga menjanjikan kehangatan yang sulit ditolak. Semakin sering kami berbincang, semakin saya menyadari bahwa Bimo juga membawa lukanya sendiri. Ia adalah seorang pria yang pernah kehilangan arah setelah kegagalan karir dan hubungan yang berakhir buntu. Di usianya yang terpaut tidak terlalu jauh di bawah saya, ia sedang berusaha menyusun kembali kepungan hidupnya di kota ini. Saya datang ke Batu untuk mencari ketenangan, Widya. Dan anehnya, saya menemukannya di sini, di kedai kecil ini, dan mungkin
pada dirimu, katanya suatu malam saat angin bertiup cukup kencang dari luar. Saya terdiam mendengar pernyataannya yang jujur itu. Ada desiran aneh yang mengalir di pembuluh darah saya. Sebuah aliran panas yang menjalar hingga ke ujung jari. Sebagai wanita dewasa, saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Namun, ada bagian dari diri saya yang merasa ragu. Saya sudah terlalu lama sendirian, sudah terlalu nyaman dengan dinding yang saya bangun. Namun, Bimo memiliki cara untuk meruntuhkan dinding itu tanpa kekerasan. Ia melakukannya dengan kelembutan, dengan perhatian-perhatian kecil seperti membawakan saya syal baru saat ia tahu saya sedang batuk karena cuaca dingin yang ekstrim. Percakapan kami tidak lagi sekadar tentang hobi atau pekerjaan. Kami mulai masuk ke wilayah yang lebih dalam, tentang ketakutan akan hari tua, tentang penyesalan-penyesalan yang sering muncul sebelum tidur, dan tentang keinginan untuk dicintai kembali secara utuh. Bimo adalah pendengar yang sama baiknya dengan saya. Bersamanya, saya tidak merasa harus menjadi Widya yang kuat atau Widya yang humoris. Saya bisa menjadi Widya yang rapuh, yang masih sering merasa kesepian di tengah keramaian. Kesamaan rasa inilah yang membuat ikatan di antara kami semakin erat setiap harinya. Suatu hari, Bimo menceritakan bagaimana ia merasa gagal sebagai seorang pria karena tidak bisa memenuhi ekspektasi pasangannya di masa lalu. Saya melihat tangannya sedikit bergetar saat memegang cangkir. Tanpa sadar, saya menjangkau tangannya dan menggenggamnya erat. Kegagalan itu bukan akhir, Bimo. Itu hanya cara semesta memberitahu bahwa tempatmu bukan di sana. Kau berharga bukan karena apa yang kau miliki, tapi karena siapa dirimu, ucap saya dengan tulus. Ia menatap tangan saya yang menggenggam tangannya, lalu beralih menatap mata saya. Ada binar haru yang terpancar di sana, bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih panas. Malam itu, setelah ia pulang, saya tidak bisa langsung tidur. Sentuhan tangan kami tadi meninggalkan bekas yang hangat di telapak tangan saya. Saya berdiri di depan cermin, menatap bayangan diri saya. Saya melihat seorang wanita berusia 46 tahun yang mulai jatuh cinta lagi. Rasanya menakutkan sekaligus mendebarkan. Saya tahu bahwa membuka hati berarti memberikan orang lain kekuatan untuk melukai kita. Namun menatap mata Bimo, saya merasa mungkin, hanya mungkin, risiko itu layak untuk diambil kali ini. Memasuki bulan ketiga sejak kedatangan pertamanya, hubungan saya dan Bimo sudah bukan lagi sekadar antara pemilik kedai dan pelanggan. Kami adalah dua jiwa yang saling menemukan pelabuhan. Kedai kopi saya kini memiliki warna yang berbeda. Setiap kali Bimo masuk melewati pintu itu, suasana terasa lebih hidup bagi saya. Pelanggan lain mungkin tidak menyadarinya, namun saya bisa merasakan perubahan suhu di dalam dada saya. Kami sering menghabiskan waktu dengan hanya duduk bersisian setelah kedai benar-benar sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan embusan angin malam. Bimo mulai membantu saya dengan hal-hal kecil di kedai. Ia memperbaiki keran yang bocor, mengganti lampu yang mulai redup, atau sekadar membantu saya mengangkat karung kopi yang berat. Kehadirannya memberikan rasa aman yang sudah lama tidak saya rasakan. Selama bertahun-tahun saya terbiasa melakukan semuanya sendiri, memanggul beban hidup di pundak saya yang kecil. Memiliki seseorang yang bersedia berbagi beban itu, meski hanya hal-hal sederhana, terasa sangat melegakan. Saya mulai membayangkan bagaimana jika ini berlangsung selamanya. Namun, bayang-bayang masa lalu terkadang masih menghantui. Ada saat-saat di mana saya tiba-tiba menarik diri karena rasa takut yang datang tiba-tiba. Bagaimana jika ia berubah? Bagaimana jika ini hanya sementara? Bimo seolah bisa membaca kegelisahan saya. Ia tidak pernah memaksa saya untuk bicara jika saya sedang diam. Ia hanya akan duduk di dekat saya, memastikan bahwa saya tahu ia ada di sana. Kesabarannya adalah balsam bagi luka lama saya. Ia membuktikan bahwa tidak semua pria akan pergi saat melihat sisi gelap dari pasangannya. Suatu malam saat kami sedang menikmati teh jahe hangat, Bimo berbisik, "Widya, aku tidak menjanjikan dunia yang sempurna. Aku hanya bisa menjanjikan bahwa aku akan selalu pulang ke sini, ke kedai ini, dan ke kamu." Kata-katanya membuat air mata saya hampir jatuh. Saya menyadari bahwa saya telah jatuh terlalu dalam. Di usia 46 tahun ini, cinta terasa lebih tenang, namun jauh lebih kuat daripada saat saya berusia 20 tahunan. Ini bukan lagi tentang gairah yang meledak-ledak tanpa arah,
melainkan tentang ketenangan dan kepastian untuk saling memiliki. Kami mulai merencanakan hal-hal kecil untuk masa depan kedai ini. Bimo mengusulkan untuk menambah beberapa menu makanan ringan yang ia tahu resepnya. Kami tertawa saat membayangkan diri kami bekerja bersama di balik meja bar yang sempit ini. Namun, di balik tawa itu, ada ketegangan sensual yang mulai terbangun. Sebuah tarikan magnetis yang semakin kuat setiap kali kulit kami bersentuhan secara tidak sengaja. Sebuah energi dewasa yang menuntut untuk dilepaskan, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dalam keheningan batu yang magis. Hari itu, langit batu tampak lebih muram dari biasanya. Sejak siang, awan hitam sudah menggantung rendah, seolah-olah beban air yang dikandungnya sudah tidak sanggup lagi ditahan. Benar saja, saat waktu menunjukkan pukul 4 sore, gerimis mulai turun perlahan, membawa aroma tanah basah yang sangat kuat ke dalam kedai. Keadaan sedang sangat sepi. Pelanggan terakhir baru saja pergi karena takut terjebak hujan lebat. Hanya ada saya yang sedang mengelap meja dan Bimo yang duduk diam di kursi biasanya. Suara rintik hujan di atas atap menciptakan irama yang menghanyutkan. Bimo berdiri, berjalan perlahan mendekati meja bar tempat saya berdiri. Suasana terasa sangat intim, hanya diterangi oleh lampu gantung kekuningan yang memberikan efek hangat pada kulit. Hujannya sepertinya akan lama, ucap Bimo pelan. Suaranya terdengar lebih berat dan parau dari biasanya. Saya mendongak, menatap matanya, dan di sana saya melihat pantulan diri saya sendiri. Seorang wanita yang merindu, yang butuh dicintai secara utuh tanpa sekat. Tanpa berkata apa-apa, Bimo melangkah masuk ke balik meja bar, ruang yang selama ini menjadi wilayah pribadi saya. Ia berdiri sangat dekat, hingga saya bisa mencium aroma kopinya yang bercampur dengan parfum maskulin yang lembut. Jantung saya berdegup kencang, seirama dengan detak hujan di luar. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi saya dengan lembut, lalu turun ke leher saya. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Di usia 46 tahun, saya pikir saya sudah lupa bagaimana rasanya diinginkan sedemikian rupa. Hasrat yang selama ini kami tekan di bawah permukaan obrolan santai kini meluap begitu saja. Di sore yang remang-remang itu, di bawah perlindungan dinding kayu kedai yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup saya, kami membiarkan emosi mengambil alih. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Gerimis di luar semakin menderu, menciptakan tirai alami yang memisahkan kami dari dunia luar. Dalam sepi yang sempurna itu, kami saling memiliki. Sebuah keluapan hasrat dewasa yang jujur, tanpa kepura-puraan, sebagai bentuk pengakuan bahwa kami berdua hanyalah manusia yang haus akan kehangatan. Setiap sentuhan adalah percakapan. Setiap helaan napas adalah pengakuan. Di antara aroma kopi dan suara hujan, saya merasa hidup kembali. Semua luka emosional, semua kegagalan masa lalu seolah luruh bersama air hujan yang mengalir di kaca jendela. Dalam dekapan Bimo, saya menemukan kembali bagian dari diri saya yang hilang. Kami berbagi lebih dari sekadar raga. Kami berbagi keheningan, kerentanan, dan keberanian untuk saling menyerahkan diri di tengah badai kehidupan. Sore itu, kedai kopi kecil saya menjadi saksi sebuah penyatuan yang mengubah segalanya. Setelah badai mereda dan gerimis hanya menyisakan titik-titik air di dedaunan, kenyataan mulai merayap masuk kembali. Saya duduk di sudut kedai dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa bahagia yang tak terlukiskan. Namun di sudut hati yang lain, ketakutan mulai tumbuh seperti bunga. Saya adalah seorang janda di kota di mana desas-desus bisa menyebar cepat. Apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang sakral bagi saya, namun bisa menjadi bahan gunjingan jika diketahui orang lain. Bimo tampak lebih tenang, namun saya bisa melihat kerutan di keningnya. Kami duduk dalam keheningan yang berbeda. Keheningan ini terasa lebih berat, dipenuhi pertanyaan tak terucapkan tentang apa selanjutnya. Widya, aku tidak menyesali apapun, ucap Bimo akhirnya seolah bisa membaca pikiran saya. Ia mencoba menggenggam tangan saya, namun saya sedikit menariknya. Bukan karena saya tidak mau, tapi karena saya takut jika saya terlalu bergantung padanya, saya akan hancur lagi jika suatu saat ia pergi. Konflik batin ini membuat saya menjadi sedikit dingin di hari-hari berikutnya. Saya mulai menjaga jarak kembali, mengenakan topeng Widya yang kuat. Saya takut keintiman yang kami bagi akan menjadi bumerang. Bimo merasakan perubahan itu dan memicu ketegangan.
Kami mulai berselisih tentang hal sepele. Puncaknya adalah saat Bimo bertanya tentang status hubungan kami di depan umum. Sesuatu yang membuat saya merasa terpojok dan ketakutan akan penilaian orang. Kenapa kau begitu peduli dengan apa yang orang katakan? Widya, kita berdua dewasa. Suara Bimo meninggi di belakang kedai. Saya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak mengerti, Bimo. Kau tidak hidup dengan label yang saya bawa. Satu kesalahan saja dan semua yang saya bangun di sini bisa hancur. Balas saya bergetar. Itulah puncak konflik kami. Antara keinginan untuk bebas mencintai dan ketakutan akan norma sosial yang mencekik. Ketegangan itu membuat Bimo tidak datang selama 3 hari. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Kedai saya terasa dingin dan hampa. Meski matahari bersinar terik, saya menyadari betapa besarnya ruang yang telah Bimo tempati. Tanpa kehadirannya, aroma kopi tidak lagi memberikan semangat. Saya dipaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa saya tidak bisa lagi kembali menjadi Widya yang dulu. Wanita yang merasa cukup hanya dengan kesendiriannya. Pada hari keempat, saat matahari terbenam, Bimo muncul kembali. Ia tidak membawa laptop. Ia hanya membawa dirinya. Ia berjalan menuju meja bar dan duduk tepat di depan saya. Saya sedang membersihkan gelas dengan tangan gemetar. Kami bertatapan lama, membiarkan kebisingan pelanggan lain menjadi latar yang tidak berarti. Aku tidak bisa menjauh darimu, Widya. Dan aku tidak akan membiarkan ketakutanmu menghancurkan apa yang kita punya. Ucapnya tegas namun lembut. Mendengar itu, pertahanan saya runtuh. Saya menyadari bahwa saya telah membuang waktu mencemaskan hal yang belum tentu terjadi. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan rasa takut. Seperti kopi, hidup memang punya rasa pahit. Namun itulah yang membuatnya memiliki karakter. Suka dan duka adalah bagian dari satu cangkir yang sama. Saya belajar bahwa menjadi janda berusia 46 tahun tidak berarti saya harus berhenti mengejar kebahagiaan. Saya berhak untuk dicintai dengan cara yang saya pilih. Kami akhirnya bicara dari hati ke hati, menetapkan langkah untuk masa depan. Kami sepakat menjalani hubungan ini dengan dewasa tanpa harus menutup-nutupi, namun juga tidak perlu memamerkannya secara berlebihan. Yang terpenting adalah apa yang kami rasakan. Kedai kopi saya kini bukan lagi sekadar tempat penyembuhan, tapi simbol kemenangan kami atas trauma. Kini setiap kali gerimis sore hari turun di batu, saya tidak lagi merasa sedih. Saya akan tersenyum kecil, teringat momen di mana saya akhirnya berani melepaskan beban emosional saya. Bimo tetap menjadi pelanggan setia saya, sekaligus menjadi rekan hidup yang saya syukuri. Kami belajar bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa kita hari ini. Luka itu mungkin masih berbekas, namun bekas luka itulah yang membuat kita unik. Saya adalah Widya, 46 tahun, seorang pemilik kedai kopi dan seorang wanita yang kembali berani bermimpi. Di kaki gunung ini, saya menemukan bahwa cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang menemukan seseorang yang bersedia berdiri di samping kita saat hujan badai maupun saat matahari cerah. Dan bagi saya, secangkir kopi hangat dan Bimo di sisi saya sudah lebih dari cukup.